ハンス、これを。これで完全犯罪は成立する。 Tokoh dalam film memang legenda sobat, tapi cerita di dalamnya dijamin bakal jauh berbeda. Kisah ini adalah bagian dari pengalaman yang diceritakan oleh seorang gadis yang selalu menggunakan kerudung berwarna merah. Dalam perjalanannya menuju Copenhagen, disitulah ia menemukan kisah yang tak bakal ia lupakan. Penasaran bukan? Yuk kita simak bersama. Sinema Nyonya siap beraksi. Adegan kita awali dengan kekesalan gadis kerudung merah yang selalu terkena duri. Di tengah perjalanannya menuju Copenhagen, bertemulah gadis itu dengan Barbara, seorang penyihir tua yang selalu memegang tongkat kunonya. Melihat sepatu si kerudung merah yang lusuh, Barbara pun iba. Ia pun berniat ingin mengubah sepatu lusuh tersebut. Beberapa kali, gadis kerudung merah tampak keberatan. Tapi mengingat misinya yang ingin pergi ke istana, sang gadis pun menyetujuinya. Sayangnya, bukannya berubah cantik, sepatu si gadis justru berubah menjadi lusuh, bahkan berlumpur. Sambil mencuci sepatunya, si kerudung merah masih saja berdebat kesal, sampai-sampai sadar kedua sepatunya telah hanyut, gadis itu lantas bergegas mencarinya. Begitu menemukan, sepatu miliknya telah dipakai oleh seorang gadis yang penampilannya sangat lusuh. Untung saja, gadis yang mengaku bernama Cinderella itu dengan senang hati mengembalikan sepatu miliknya. Tiba-tiba, terlihat kejadian masa lalu Cinderella yang tertangkap oleh gadis kerudung merah. Dalam penglihatannya, nampak perundungan yang dialami oleh Cinderella yang dilakukan oleh ibu dan kedua kakak tirinya, yaitu Anne dan Margot. Selain diperlakukan semena-mena, Margot pun tega menghilangkan nyawa merpati kesayangan Cinderella yang mengaku baru saja dikuburkannya. Cinderella pun mengeluh bahwa Margot pula lah yang membuang kedua sepatunya dan mengakibatkan kakinya pun terluka saat memetik buah raspberry. Meski nampak selalu sedih dan termenung, ternyata Cinderella memiliki hasrat yang tinggi. Dengan antusias, gadis itu mengaku sangat mengidolakan sang pangeran. Baginya, selain tampan dan baik hati, Pangeran Gilbert pun ahli dalam berpolitik. Saking pengennya bertemu, Cinderella pun mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti pesta di istana. Sayangnya, selain mendapat hinaan dari ibu tirinya, mereka pun justru khawatir penampilan buruk Cinderella justru hanya akan merusak suasana dan membuat malu. Mereka sangat yakin bahwa dalam pesta dansa nanti, sang pangeran pasti akan memilih kakak tirinya tersebut untuk dijadikan permaisurinya. Ditambah lagi, ibu tirinya bahkan rela membayar mahal seorang penata rambut istana yang keahliannya sudah sangat tersohor. Menyadari hal itu, Cinderella pun berusaha mengubur mimpinya. Lantaran dengan penampilannya yang sangat lusuh, para penjaga sudah pasti akan mengusirnya. Tak berapa lama, penyihir Barbara kembali datang, bahkan menawarkan bantuan. Selain meremehkan, gadis kerudung merah pun bersikeras menolak bantuan Barbara lantaran tak percaya akibat kegagalan menyihir sepatunya. Melihat Cinderella berhasil disulap menjadi sangat cantik, si kerudung merah akhirnya tak mau ketinggalan juga. Sayangnya, Barbara tetap gagal merubah sepatu dua gadis itu. Sepatu kerudung merah tetap saja lusuh. Apalagi Cinderella justru tampak tak bersepatu. Hal itu dikarenakan ilmu sihir hanya mampu merubah benda yang telah ada sebelumnya. Lalu datanglah di saat yang tepat penyihir kedua, yaitu Tekla, yang jauh lebih muda dari Barbara.
Untuk mendapatkan sepatu, Cinderella akhirnya berhasil meminjam sepatu milik Barbara. Dan dengan tongkat milik penyihir Tekla, kedua gadis itu pun kini berhasil menggunakan sepatu yang cantik dari kaca yang ukurannya hanya pas bagi pemilik pertamanya. Hebatnya lagi, benda yang disihir Tekla mampu bertahan selama 24 jam. Sedangkan sihir dari Barbara hanya bertahan hingga tengah malam saja. Tak cukup di situ, Barbara pun menyulap sebuah labu dan 3 ekor tikus untuk dijadikan sebuah kereta kuda yang unik yang dikendarai oleh Paul yang merupakan jelmaan dari salah satu dari 3 ekor tikus. Adegan berlanjut dengan keberangkatan mereka menuju istana. Di tengah hutan yang sepi, entah dari mana datangnya, Paul merasa menabrak sesuatu yang rupanya seorang pria yang kini tak bernyawa. Secara kebetulan, Cinderella mengenali sosok tersebut yang tak lain adalah Hans, seorang penata rambut istana. Lagi-lagi, gadis kerudung merah melihat potongan kejadian sebelumnya yang dialami si penata rambut, yang ternyata bukan kehilangan nyawa karena tertabrak kereta mereka, melainkan telah menjadi mayat yang sebelumnya diseret oleh seseorang. Akhirnya ketiganya memutuskan mengubur jenazah Hans dan kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di istana. Kedatangan mereka bertepatan dengan kemunculan seorang gembel yang nampak dilarang masuk, bahkan diusir oleh para penjaga. Scene berlanjut di suasana pesta, di mana banyak terdapat gadis-gadis dengan penampilan cantik dan mewah. Satu di antaranya adalah Anne, yang keberadaannya cukup membuat Cinderella gelisah. Cinderella? Dengan didampingi sang ibu tiri, nampak kecemasan Anne dengan rambut barunya yang pendek. Tak butuh waktu lama, terdengarlah sambutan kedatangan Raja Bovel dan putranya yang tak lain bernama Pangeran Gilbert. Sang raja lantas memberitahu tujuan dari pesta dansa kali ini, yaitu memilih satu di antara para gadis yang akan dijadikan calon permaisuri untuk sang pangeran. Terang saja, keinginan raja banyak disambut antusias para tamu. Terlebih-lebih Anne dan ibu tirinya yang pedenya nggak ketulung. Meski tampak terpaksa, dengan senyumnya yang menawan, sang pangeran tetap memilih satu di antara banyaknya putri. Bagai mimpi, tapi ini sungguh terjadi. Dengan hati berbunga, Cinderella pun berdansa. Di tengah tarian, gadis kerudung merah sempat tertegun dengan sepatu yang dipakai Cinderella. Sementara mendapat pujian cantik dari sang pangeran, hati Cinderella semakin melambung hingga tiba-tiba datanglah prajurit yang melaporkan tentang hilangnya nyawa Hans, penata rambut istana. Sebagai aset kerajaan, hilangnya nyawa Hans jelas membuat sang raja tidak terima. Apalagi dengan diketemukannya jejak kuku kuda di sekitaran jenazah. Raja pun menduga pelakunya adalah salah satu tamu dalam pesta itu. Alhasil, selain pesta dibatalkan, para tamu pun dilarang pulang. Dan saat itu, diperintahkanlah prajurit untuk segera menyelidiki kereta para tamu. Keadaan yang tak terduga itu membuat ketiganya cemas dengan terbatasnya waktu sihir Barbara. Untung saja, Paul telah terlebih dahulu membersihkan keretanya sehingga terbebas dari kecurigaan petugas. Di tengah kesibukan para prajurit, saat itulah sosok gembel yang awalnya diusir kini berhasil masuk dalam istana. Sebagai sosok tikus, tentu saja Paul dengan mudah masuk di setiap lorong istana, dan dengan mudah pula ia mendapati anggur dan keju kesukaannya. Tiba-tiba,
Dugaan baru pun diketemukan dengan terdapatnya potongan keju di sekitaran jenazah. Mereka pun tak mempermasalahkannya, lantaran keju yang disantap Paul berasal dari dalam istana. Meski begitu, Paul tetap saja merasa bersalah dengan hilangnya nyawa sang penata rambut. Demikian juga dengan Cinderella yang ingin segera pergi lantaran waktu perubahan mereka yang semakin dekat. Si kerudung merah lantas menenangkan kedua sahabatnya itu dan berpendapat bahwa dengan perginya mereka justru akan menimbulkan kecurigaan dari pihak kerajaan. Penyelidikan raja tak berhenti sampai di situ. Selain menggeledah kediaman Hans, hasil otopsi pun menunjukkan adanya luka di kepala. Diperkuat dengan diketemukannya batu yang berlumur getih di kediaman penata rambut tersebut. Tim otopsi menduga perkiraan hilangnya nyawa Hans berkisar antara pukul 13 sampai dengan 15. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di kediaman Hans juga diketemukan potongan rambut wanita. Lantas, penasihat agung menduga penata rambut Hans bisa saja keliru saat bekerja. Dimungkinkan terjadilah kemarahan pelanggan yang gak terima dengan hilangnya rambut kesayangan mereka, sehingga mengakibatkan terjadilah penghilangan nyawa korban. Saat itulah Anne yang sebelumnya berambut panjang nampak sangat gelisah. Anehnya, ternyata cukup banyak potongan-potongan rambut yang diketemukan. Alhasil, tak hanya Anne, dengan dikumpulkannya beberapa wanita berambut pendek, tak urung justru semakin menyulitkan penyelidikan. Di tengah kebingungan petugas, dengan berani gadis kerudung merah memberikan alibi. Menurutnya, potongan rambut yang masih terhias pita menunjukkan bahwa Hans justru dengan sengaja memotong rambut pelanggannya. Tiba-tiba, dengan gugup, Anne mengungkapkan perkataan Hans mengenai selera sang pangeran yang sangat menyukai wanita dengan rambut pendek. Karenanya, Anne dengan sangat terpaksa mengorbankan rambut indahnya demi mendapatkan hati Pangeran Gilbert. Akibatnya, terjadi keributan para gadis yang meminta pertanggungjawaban pangeran atas pengorbanan cinta mereka. Merasa tersudut, pangeran pun terpaksa mengungkapkan rumor yang beredar mengenai Hans, yang selama ini merasa iri dengan keindahan rambut yang bukan karyanya. Dan dengan tipu dayanya, Hans pun menggunting rambut-rambut panjang yang indah itu. Entah bertujuan apa, lagi-lagi Anne mengaku sempat menguping pertengkaran antara Hans dan pangeran. Pengakuan Anne kali ini dibenarkan oleh sang pangeran. Dan desakan raja membuatnya terpaksa mengakui isi pertengkaran sebelum Hans diketemukan tak bernyawa. Di mana selama ini rupanya pangeran berusaha menutupi kesalahannya yang telah berani membuang mahkota raja. Yang apesnya kesalahannya tersebut diketahui oleh Hans. Akibatnya Hans terus-terusan memeras sang pangeran. Untung saja cermin berharga milik kerajaan tak begitu saja ia berikan. Perdebatan raja dengan pangeran pun terjadi. Ternyata selama ini Pangeran Gilbert memendam kesedihan dan kemarahan. Lantaran setahun yang lalu Remy, gadis pelayan yang dicintainya, tiba-tiba saja menghilang. Pangeran pun meyakini menghilangnya Remy pasti akibat perbuatan raja yang tak merestui hubungan mereka. Lalu dengan tegas Raja Bovel pun mengelak tuduhan putranya. Ia pun mengaku bahwa selama ini ia tak pernah melarang hubungan mereka. Justru sang raja menduga bisa saja Remy pergi karena kemauannya sendiri. Dengan berat hati, sang raja pun tak mampu berbuat apa-apa saat putranya itu terbukti tidak berada di istana pada jam meninggalnya si penata rambut.
お疑いなのですか？ Meski pangeran mengaku hanya jalan-jalan sendirian di atas bukit, sayangnya tak ada satu orang saksi pun yang melihatnya. よろしいでしょうか。よくこのタイミングで Selain pembelaan dari gadis kerudung merah, nampak pula kecemasan Cinderella yang berusaha meyakinkan sang raja, tapi sia-sia. 王子を捕らえよ。父上 Akhirnya, sebagai orang yang dianggap memiliki motif menghilangkan nyawa Hans, meski berat hati, demi keadilan, sang raja tetap memerintahkan prajurit untuk menangkap putranya. Tak lama, datanglah sosok gembel yang nekat masuk, bahkan melawan penjaga. 殺せるはずがないと言ったわね。 Ternyata, sosok tersebut adalah seorang wanita yang datang memberi kesaksian di depan sang raja. Wanita itu mengaku tinggal di sebuah gua dan menyaksikan secara langsung keberadaan Pangeran Gilbert yang tengah sendirian di ア atas リバイが bukit. ありということになる。 Dengar hal itu, sang raja pun nampak lega. ご覧ください。この醜く汚らしい姿を。 Sayangnya, timbul protes keras dari ibu tiri Cinderella yang menganggap bahwa kesaksian yang berasal dari wanita gembel dan tak berkelas dianggap bohong dan tak た layak だの旅 diterima. のものでございます。 Untung saja, kebijakan gadis kerudung merah mampu mematahkan anggapan ibu tiri. Gadis itu mengatakan bahwa kebenaran tidak bisa diukur hanya dari penampilannya saja. Jelas hal itu lebih diterima oleh pihak raja dan これ istana. は何でしょう。 Diperkuat lagi dengan adanya bukti berupa duri yang belum lama diketemukan di sekitaran tubuh pangeran, yang menandakan bahwa pangeran benar-benar tengah berada di bukit. 王子を連れ戻してくれ。 Alhasil, dengan senang hati, sang raja pun kembali membebaskan putranya. Para tamu pun diperbolehkan pulang, tepat di detik-detik akhir sebelum sihir Barbara menghilang. Sontak saja, ketiganya pun bergegas meninggalkan istana. Saat dimana sang pangeran memanggil bahkan mengejar Cinderella yang memilih pergi meski gugup bahkan terjatuh dan tak sempat mengambil sepatu kacanya yang terlepas. Setelah sihir mereka hilang, gadis kerudung merah memutuskan menginap di rumah Cinderella. Sikapnya yang kepo menuntunnya berjalan di tengah malam hingga tiba-tiba bertemulah dirinya dengan Margaret, salah satu kakak tiri Cinderella, yang meminta pertolongan karena saat ini tengah dikejar prajurit kerajaan. Dengan penuh ketakutan, Margaret merasa tak sengaja menghilangkan nyawa Hans. Sambil memakan keju, Margaret bercerita bahwa dirinya awalnya sangat senang mendapati surat yang menyuruhnya datang di kediaman sang penata rambut pukul 16. Anehnya, tak hanya sepi, dirinya justru pingsan akibat mendapat 2 pukulan di kepala dari seorang yang tak dilihatnya. 確かに。 Begitu sadar, ia sangat kaget dengan keberadaan jenazah Hans, bahkan batu berlumur getih yang telah ada di genggamannya. Begitu melihat potongan rambut Anna, Margaret yakin Anna lah pelakunya. Merasa dijebak, akhirnya dengan panik, Margaret menyeret jenazah Hans dan berharap ada kereta yang melintas dan menghapus jejaknya. Akibat kejadian itu, Margaret pun terpaksa batal pergi ke tempat pesta. Tiba-tiba, Margaret merasa kesal dan dihianati oleh gadis kerudung merah yang justru menyuruh para prajurit menangkapnya. Tanpa Margaret sadari, gadis kerudung merah menemukan pecahan kaca yang berasal dari pakaiannya. ちょっと懲らしめただけよ。 Bukan tanpa alasan, meski gadis kerudung merah meyakini bahwa Margaret bukanlah pelaku penghilangan nyawa, tapi ulah Margaret yang suka membuli dianggap layak mendapat ganjaran. Lagi-lagi, gadis kerudung merah mendapat gambaran mengenai kaca yang digenggamnya tersebut. ハンスさんの家を見せてもらえる。 Karenanya, gadis itu lantas berinisiatif menyelidiki kediaman penata rambut dengan izin dan bantuan para prajurit. ちょっと
協力してもらえませんか？ Scene berlanjut dengan aktivitas Cinderella sembari memajang sepatu yang dia yakini bakal mampu mewujudkan mimpinya. 娘名を申すが Dan benar saja, rombongan istana yang dinantikannya pun tiba. Hati Cinderella semakin berbunga mendengar sang pujaan hati mencari pasangan sepatu miliknya. Tak peduli luka di kaki, gadis itu tetap percaya diri. Bahkan berhasil membuktikan bahwa sepatu sihir itu memang hanya pas di kakinya. Tapi この娘を捕らえよ alih-alih dipinang, Cinderella justru mendapat tuduhan dan perintah penangkapan dari sang pangeran. だからもう言ってよ、間違ってるって。 Sayangnya, kedatangan sahabatnya yaitu gadis kerudung merah justru semakin membongkar kejahatannya. Masalah berawal dari rasa sakit hati Cinderella yang selalu dihina dan tak ada satu orang pun yang pernah menganggapnya cantik. 美しくなりたいかい Hingga suatu ketika, bertemulah Cinderella dengan penata rambut terkemuka yang justru merupakan satu-satunya orang yang menganggapnya cantik. だろうそうその通り Rasa pedenya yang bangkit membuatnya percaya dan menerima tawaran Hans yang rupanya justru mengkhianati. Dengan menggunakan batu di tangannya, penata rambut itu akhirnya harus kehilangan nyawa di tangan Cinderella. Tak cukup di situ, Cinderella pun berupaya menghilangkan jejaknya dengan menulis surat palsu untuk Margot, kakak tirinya yang dianggapnya bodoh. ご招待いただきありがとうございます。 Apesnya lagi, Margot yang menyangka dapat surat dari Hans justru mendapat pukulan dari Cinderella. Sayangnya, lantaran gagal pingsan, Cinderella pun panik dan kembali memukul Margot dengan sepatu kaca miliknya hingga pecah. あなたは一つミスを犯して Dan sebelum pergi, gadis itu meletakkan bukti batu berlumur getih di tangan Margot dan berharap kakak tirinya tersebut segera kepergok dan menjadi tersangka. 誤算だったのは Sayangnya, kelakuan Margot yang sama-sama ingin menghilangkan jejak dengan memindahkan jenazah Hans justru mengakibatkan rencana Cinderella pun berantakan. これがその時のガラスの鍵。 Ditambah lagi dengan diketemukannya pecahan sepatu kaca dari pakaian Margot. Tak mau kalah, Cinderella pun lantas meraih sepatu yang dibawa pangeran dan menyangkal dengan keberadaan dua sepatu yang nyata-nyata utuh dan pas di kakinya. Lalu dengan tenang, gadis kerudung merah lantas mendatangkan dua penyihir untuk dijadikan saksi yang シンデレ ternyata ラだったのね。 sebelum penata rambut kehilangan nyawa, Cinderella yang berpenampilan lusuh rupanya telah bertemu dengan penyihir Tekla. 赤ずきんの言う通り Karena Tekla私 hanya そう bisa menyihir sepatu, maka dirubahlah sepatu Cinderella menjadi sepasang sepatu kaca. とっさに Dan sepatu itulah yang digunakan untuk memukul Margot hingga pecah. Lantaran tak menemukan pecahan kacanya, Cinderella lantas mengubur sepasang sepatu kaca itu bersama merpati kesayangannya. 靴も捨てられちゃったし。 Akibatnya, Cinderella tak lagi memakai sepatu dan saat bertemu gadis kerudung merah, ia mengaku sepatunya telah dibuang oleh Margot, kakak tirinya. Tak lama, bertemulah mereka dengan Barbara dan penampilan mereka pun disihir menjadi sangat cantik. 勘違いしてるのよ。だって赤ずきんと一緒に Jelas saja, penampilan Cinderella yang berubah cantik membuat Tekla tak mengenalinya. Dengan meminjam sepatu milik Barbara, untuk kedua kalinya Tekla menyihir sepatu yang dipakai Cinderella. 左足のガラスの靴にペアとの Dengan memakai sepatu yang dibawa pangeran, tak hanya terjebak, kedok Cinderella pun terbongkar. Ternyata sepatu kiri yang dipakainya bukanlah yang tertinggal di istana, melainkan sepatu yang dikubur bersama merpati 鳩のお kesayangannya. 墓に埋まっていたものよ。 Tak hanya pecahannya yang cocok, Cinderella pun tak lagi mampu berkelit manakala sihir dari sepatu pertamanya berubah. Sebelum prajurit membawanya, meski hanya sekali, Cinderella masih berharap pangeran memujinya. Sayangnya, 残念だ justru penyesalan pangeranlah yang ia dengar dan menghancurkan hatinya.
Scene berlanjut dengan gadis kerudung merah yang tak menyangka kesetiaan cinta pangeran kepada Remy, si pelayan yang hilang. Meski dipaksa sang raja, ternyata pangeran tak pernah berniat menikahi Cinderella. シンデレラを奇跡に迎えるつもりはなかったのですか。 Lagi-lagi, dengan bantuan pengawal, gadis kerudung merah mendatangkan sosok gembel misterius yang ternyata adalah Remy. エミ Dengan diketemukannya darah kering di kediaman Hans, akhirnya terkuak misteri menghilangnya Remy yang ternyata malu dengan luka di wajahnya akibat melawan Hans yang hendak menggunting rambutnya. Merasa tak pantas, nampak Remy yang menolak keras cinta pangeran yang tetap menerima kekurangannya. そのようなことはない。 Untung saja, kecerdikan gadis kerudung merah membuat Remy tak mampu lagi menyembunyikan perasaan cintanya. Pasalnya, selama ini Remy tak pernah menghilang bahkan meninggalkan pangeran. Sekaligus satu-satunya saksi kegalauan pangeran yang suka menyendiri dan jalan-jalan di bukit. Scene akhir film ditutup dengan kebahagiaan Pangeran Gilbert dengan Remy sebagai ratunya. Sekaligus selesainya misi gadis kerudung merah di Copenhagen. Oke sobat, kelar sudah ceritanya. Semoga sobat dapat terhibur dan mengambil makna baik dalam ceritanya. Bahwasanya nasib Cinderella tak selalu sama, semisteri nasib kita sebagai manusia. Maka syukuri, jalani, dan perjuangkan mimpimu tanpa harus terobsesi karena jodoh itu nggak akan lari kemana. Dan tentunya para sobat akan lebih puas bila keseluruhan film sobat sempatkan untuk menonton. Sinema Nyonya pamit undur diri. Terima kasih untuk semua support sobat. Sukses selalu dan bye-bye.